Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Mari bersama-sama sebagai keluarga besar STT Aletheia kita membacakan visi dan misi STT Aletheia. Visi, menjadi lembaga pendidikan tinggi gerejawi yang memperlengkapi para pemimpin gereja untuk berteologi reform secara Kristus, mengembalakan dan berkarakter serupa Kristus. Misi 1. Menumbuhkan pemikiran kritis dalam berteologi reform. 2. Mengembangkan kemampuan pengembalaan melalui pendidikan kepemimpinan hamba, servant leadership. 3. Membentuk karakter serupa Kristus melalui pemuridan. Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, Mazmur 145 ayat yang pertama hingga ayat yang ketiga menyatakan bahwa aku hendak mengagungkan Engkau ya Allahku, ya Raja, dan aku hendak memuji namamu untuk seterusnya dan selamanya. Setiap hari aku memuji Engkau dan hendak memuliakan namamu untuk seterusnya dan selamanya. Besarlah Tuhan dan sangat terpuji, dan kebesarannya tidak terduga. Mari bersama kita puji Dia, Allah Maha Tinggi, Allah yang Maha Besar. Datangnya dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus menyertai kamu semua. Roma 1 ayat yang ke-17 mengatakan, sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman. Seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Jemaat dipersilakan untuk duduk kembali. Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita bukanlah orang-orang yang layak untuk datang menghadap kepada Allah. Tetapi oleh karena darah Kristus, kini kita bisa datang kepada Allah. Dan darahnya yang membasuh kita, menyucikan kita dan menyelamatkan kita. Mari kita mau datang ke hadapan Allah dan mengaku segala dosa kita.
kita bersatu di dalam doa mau mengakui segala dosa kita di hadapan Tuhan. Ya Tuhan Maha Kasih, kami kembali datang ke hadirat-Mu ya Tuhan, dengan hati kami, dengan kerendahan hati kami di hadapan-Mu. Kami mengakui bahwa kami seringkali gagal memahami kehendak-Mu. Di dalam perjalanan iman kami ya Tuhan, kami sering merasa ragu dan bingung. Kami mengakui bahwa seringkali kami mengandalkan hikmat kami dan kurang bersandar kepadamu. Kami sadar bahwa iman kami seringkali lemah dan pengertian kami tentang-Mu masih jauh dari kata sempurna. Kami memohon belas kasih-Mu untuk menguatkan iman kami dan membuka mata hati kami, agar kami dapat memahami jalan-jalan-Mu ya Tuhan. Tuhan, tuntunlah kami anak-anak-Mu untuk terus mencari, mengenal dan mau memahami Engkau dengan segenap hati kami. Tolonglah kami untuk lebih mengandalkan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan memohon pengampunan-Mu. Amin. Allah di dalam kemurahannya telah mengaruniakan Yesus Kristus mati di atas kayu salib untuk pengampunan dosa kita. Maka dari itu, kita akan mendengarkan berita anugerah yang terambil di dalam Roma 5 ayat yang pertama berbunyi, sebab itu kita yang dibenarkan oleh iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah, oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Jemaat dimohon untuk bangkit berdiri. Sebagai orang yang telah menerima pengampunan daripada Yesus Kristus dan kita telah disucikan olehnya, biarlah kita senantiasa mau hidup untuk mempersembahkan segala kehidupan kita, mempersembahkan segenap pikiran kita yang hanya tertuju kepadanya. Dan biarlah setiap kita terus mengingat firman Tuhan yang disampaikan kepada setiap kita, bahwa kamu telah menerima Yesus Kristus Tuhan kita. Karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh di dalam iman yang telah diajarkan kepadamu. Dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Jemaat dipersilakan untuk duduk kembali. Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, di dalam menjalani setiap aspek kehidupan kita, kiranya kita mau belajar untuk mencari pemahaman yang lebih dalam tentang iman kita dan bagaimana kita mau untuk selalu mengingat akan Yesus. Firman Tuhan akan disampaikan oleh Pendeta Ali Salim. Dan mari kita mau kembali menyembah Tuhan bersama paduan suara dan tim handbell STT Aletheia.
Mari sama-sama kita merenungkan kebenaran firman Tuhan. Sebelum itu kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur Tuhan untuk pujian yang begitu indah yang boleh kami dengar Tuhan, yang boleh kami tujukan kepadamu Tuhan. Tuhan yang begitu besar, Tuhan yang begitu mengasihi kami, Tuhan yang mau mati bagi kami Tuhan, sehingga kami boleh memperoleh keselamatan dan kami boleh memperolehnya dengan kelimpahan Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk semua berkat-berkat yang sudah Engkau berikan kepada kami. Berfirmanlah Tuhan, berikanlah Roh Kudus-Mu kepada setiap kami Tuhan, untuk mencerahkan setiap kami Tuhan, untuk boleh mengerti bagaimana kami harus beriman. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Sekarang saya jadi bingung mesti lihat di sana atau di sini, karena ternyata mahasiswanya berkelas sebelah sini. Oke, Bapak Ibu sekalian, kita hari ini saya akan membawa kebenaran firman Tuhan dengan judul From Faith to Faith. Nah, ini sebenarnya adalah satu bagian dari tema kita punya tema daripada semester ini. Ya. Kalau kita melihat di dalam tema besar kita, ya, semester ini tema kita adalah Set Your Mind to God. Kenapa tema ini dicandangkan? Karena kita harus tahu bahwa di dalam keunikan teologi reform, ya, kita itu bukan hanya blind faith, kita tuh hanya beriman buta saja. Yang penting percaya, bukan. Tapi kita juga menggunakan akal yang sudah Tuhan berikan kepada kita, dan akal yang sudah Tuhan tebus itu menjadi juga akal yang membantu kita bertumbuh di dalam iman kita. Nah, di dalam bulan September ini ada tema berjudul Faith Seeking Understanding. Nah, untuk itu kita membaca satu bagian firman Tuhan dari Amsal pasal ketiga ayat kelima. Amsal pasal ketiga ayat kelima. Di dalam bahasa Indonesia, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan jangan bersandar pada pengertianmu sendiri. Atau di dalam bahasa Inggrisnya, trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding. Nah, kalau kita melihat di dalam bagian firman Tuhan ini, seakan-akan ada terjadi pertentangan antara iman dan pengertian. Faith versus understanding. Padahal tema kita adalah faith seeking understanding. Apakah benar kalau kita membaca kitab Amsal ini, kita kemudian kalau kita beriman maka kita kemudian meninggalkan akal kita, meninggalkan pengertian kita? Nah, kalau kita membaca lebih detail di dalam Amsal pasal ketiga yang hari ini tidak saya uraikan, ya. Kalau kita melihat judulnya berkat dari hikmat, sebenarnya yang dipertentangkan di sini bukan antara faith versus understanding, tapi faith versus our own understanding. Iman dengan pengertian kita sendiri. Itu yang dipertentangkan, bukan iman dengan understanding, tapi faith versus our own understanding. Itu yang sebenarnya dipertentangkan di dalam ayat ini. Nah, Bapak Ibu sekalian, kalau kita melihat di dalam reform epistemologi, kita bisa melihat ada 4 pendekatan yang bisa dicapai untuk mengarah kepada iman. Yang pertama, from evidence to faith, atau dari bukti-bukti kepada iman. Lalu yang kedua adalah from experience to faith, dari pengalaman kepada iman. Lalu dari from reason to faith, dari akal kepada iman. Dan from faith to faith. Nah, kita akan di dalam pagi ini kita akan merenungkan keempat bagian di sini. Apakah sebenarnya pendekatan yang terbaik yang perlu kita lakukan ketika kita berbicara mengenai iman, dan bagaimana kemudian iman kita itu bisa bertumbuh. Nah, yang pertama kita bisa lihat dari evidence to faith. Nah, evidence to faith ini bisa kita melihat di dalam perkembangan sejarah. Ada yang namanya logical positivism. Nah, kalau kita melihat di dalam salah satu bapak positivism itu adalah Bapak Auguste Comte, ya. Dia mengatakan pengetahuan hendaknya tidak melampaui fakta-fakta. Jadi harus ada fakta, bukti-bukti, baru kemudian kita memiliki pengetahuan. Nah, karena itu juga kita bisa melihat di dalam pemikiran ini mereka menolak hal-hal yang bersifat metafisik, ya, sesuatu yang beyond fisika itu ditolak.
termasuk bicara mengenai dunia gaib, Allah, roh, malaikat, itu semua harus dibuang. Kenapa? Karena di dalam positivisme ini kita hanya menerima fenomena yang dapat ditangkap oleh pancara indera itu. Dengan bukti-bukti yang kita lihat dengan panca indera kita lihat, maka baru kita beriman. Nah, Bapak Ibu sekalian, kita tahu bahwa model seperti ini kemudian digunakan di dalam komunisme untuk menjelaskan tidak adanya Allah. Jadi anak-anak kecil disuruh berdoa di depan, ayo berdoa minta makanan, lalu suruh buka mata, lalu di depannya nggak ada makanan. Ya, lalu kemudian mereka minta sama lausenya, lalu lausenya kemudian buka, langsung lausenya kasih depan makanan. Ya. Nah, itu yang terjadi untuk mengajarkan kepada anak-anak bahwa Tuhan itu tidak ada. Bapak sekalian, kita bisa melihat satu sisi tadi kelemahan daripada evidence to faith, tapi sebenarnya banyak hal memang manusia itu membutuhkan bukti-bukti yang bisa dilihat oleh panca indera untuk percaya. Nah, kalau kita bisa melihat di dalam Matius pasal 12 ayat 22 sampai 37, kita bisa melihat di sini Tuhan Yesus menyembuhkan orang yang kerasukan setan sehingga orang tersebut buta dan bisu. Nah, di dalam peristiwa ini, setelah Yesus menyembuhkan orang yang kerasukan setan ini, lalu ada yang takjub, ada yang kemudian percaya kepada Tuhan karena melihat mujizat yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Dan kita memang melihat karunia mujizat diberikan kepada jemaat, salah satunya adalah supaya membawa orang kepada Tuhan. Itu benar, itu yang dinyatakan oleh firman Tuhan. Tapi Bapak Ibu sekalian, walaupun ada orang yang kemudian percaya kepada Tuhan, tapi ada juga orang-orang yang kemudian malah melawan Tuhan. Orang-orang Farisi yang juga melihat mujizat Tuhan Yesus, ternyata menuduh Yesus mengusir setan dengan kuasa Beelzebul, kuasa dari penghulu setan. Jadi evidence-nya sama, dilihat oleh orang yang berbeda, hasilnya berbeda. Nah, kelemahan evidence to faith yang kedua bisa kita lihat dari kisah ketika Tuhan Yesus membangkitkan Lazarus di dalam Yohanes pasal ke-11. Kita tahu di dalam Yohanes pasal 11 ini Lazarus itu dibangkitkan. Lalu apa reaksi daripada orang-orang sekitar? Ada banyak orang Yahudi di dalam ayat 45 menjadi percaya. Mereka percaya kepada Tuhan Yesus karena Tuhan Yesus bisa melakukan suatu mujizat yang luar biasa, membangkitkan orang mati. Mujizat yang amat sangat jarang dilakukan. Namun kita bisa melihat lagi, ternyata evidence yang sama justru malah membuat orang Farisi dan imam yang kepala sepakat untuk membunuh Tuhan Yesus. Kita bisa lihat itu di dalam ayat 53. Jadi sekali lagi kita bisa melihat evidence to faith ini punya dua mata sisi. Satu bisa membawa orang kepada iman, satu lagi justru malah melawan iman. Melawan kepada iman yang benar, iman kepada Tuhan Yesus. Nah, kita bisa juga melihat kelemahan evidence to faith ini di dalam diri manusia. Yang ketiga itu adalah kita melihat di dalam Keluaran pasal ke-14, bangsa Israel itu menyeberang laut Teberau. Coba bayangkan kalau kita berada di dalam posisi situ, kita bisa melihat laut terbelah dua, sebelah kiri, sebelah kanan, lalu kita jalan di tengah-tengahnya, gitu kita nengok ke kiri, ada ikan lewat, ada ikan paus atau ikan apalah, saya kurang tahu laut terbelah itu punya ada jenis ikan apa, tapi kita bisa melihat ada seaweed di sebelah kiri dan sebelah kanan kita. Wah. Lalu kemudian kita melihat habis itu di dalam ayat pasal ke-15, bangsa Israel memuji-muji Tuhan. Luar biasa Tuhan menolong kita dari bangsa Mesir. Tapi coba lihat di Keluaran 15. Tidak lama setelah itu dimarah ketika nggak ada air. Dicatat bahwa bangsa Israel bersungut-sungut karena haus. Bukankah mereka baru saja melihat mujizat air terbelah dua? Sekarang masalah air yang kecil jumlahnya untuk diminum, sedangkan itu air yang berlimpah begitu besar, bisa Tuhan belah. Sekarang mujizat yang air yang mereka butuhkan sebenarnya kan jumlahnya sekecil sekali. Mereka bersungut-sungut kepada Tuhan.
Bahkan di dalam Keluaran 17 kita bisa lihat orang Israel mencobai Tuhan di masa dan Meribah. Mereka mengatakan, kenapa kamu membuat kami keluar dari sini? Supaya kami, anak-anak kami dan ternak kami mati kehausan. Jadi kita bisa melihat evidence to faith itu bisa membawa orang kepada iman. Tapi perlu kita ingat juga bahwa ternyata begitu cepatnya orang melupakan evidence atau melupakan mujizat. Nah, ini merupakan kelemahan daripada evidence to faith. Sekali lagi Bapak Ibu sekalian, saya bukan menentang mujizat, ya, tapi kita bisa melihat bahwa mujizat yang sama, evidence yang sama bisa membuat orang percaya, bisa membuat orang tidak melawan melawan Tuhan, dan juga orang bisa begitu gampang melupakan bukti yang mereka lihat sebelumnya. Nah, kalau kena itu, mungkin ada pendekatan kedua yang bisa kita lakukan, itu adalah experience to faith. Kalau sudah ngalami, itu jauh lebih baik. Bapak Ibu sekalian, kita melihat di dalam empirisisme ini, maka pengetahuan itu berasal dari pengalaman indrawi dan bukti empiris. Ada beberapa tokoh di situ kita bisa pelajari, dari Francis Bacon, John Locke maupun David Hume, yang kalau digambarkan sejarah sederhana, empirisisme berkata ada bukti dulu baru percaya, atau ada bukti dulu baru kita mendapatkan pengetahuan. Saya alami dulu, kalau saya ngalamin saya baru percaya. Nah Bapak Ibu sekalian, kalau kita melihat di dalam Alkitab, maka ada satu tokoh yang menganut pahaman ini, itu adalah Thomas, murid daripada Tuhan Yesus. Dia mengatakan di dalam Yohanes 20 ayat 25 dikatakan, sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, maksudnya bekas paku pada tangan Tuhan Yesus, dan sebelum aku menaruh jariku ke dalam bekas paku itu serta menaruh tanganku ke lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya. Memang kita tahu pada saat itu Thomas tidak melihat Tuhan Yesus murid-murid yang lain. Lalu ketika murid-murid mengatakan kepada Thomas, Thomas mengatakan begini, saya mesti ngalamin dulu, saya mesti lihat dulu bekas pakunya, saya mesti lihat dulu tangan saya taruh dulu di bekas pakunya, atau taruh di bekas paku sini atau di sini, ya kita nggak tahu pastinya, atau di lambungnya, baru saya bisa percaya. Bapak sekalian, bukankah pepatah mengatakan pengalaman adalah guru yang terbaik? Ya, di dalam satu sisi saya setuju hal tersebut. Ya, tapi kalau kita melihat di dalam perkataan Tuhan Yesus di dalam Yohanes 20 ayat 29 dikatakan, karena engkau telah melihat aku, engkau percaya. Ini baik. Ya, karena ada juga orang yang nggak melihat, tidak percaya. Bukti yang tadi orang-orang Farisi ketika melihat kebangkitan Lazarus malah imam kepala malah mau membunuh. Itu jauh lebih buruk memang. Namun Tuhan Yesus mengatakan, berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Bapak sekalian, kita bisa tahu bahwa ada kelemahan di dalam evidence to faith ini. Yang pertama, pengalaman itu bersifat subjektif. Tidak semua orang mendapat pengalaman yang sama. Bahkan atau juga tidak semua orang merespon pengalaman yang sama. Ya. Kalau kita misalkan menuntut Tuhan, kalau Tuhan mau nolong saya, Tuhan saya mau Tuhan belah aja, nggak usah laut teberau, belah aja kolam berenang, Tuhan saya mau lihat gitu. Bapak sekalian, kalau kita meminta bukti seperti itu, kemungkinan kita tidak akan dapatkan. Karena apa yang dulu Tuhan lakukan kepada Musa, maupun kepada Yosua, maupun kepada Elisa, itu belum tentu terjadi lagi kepada kita zaman sekarang. Itu problemnya kalau kita bicara mengenai from evidence to faith. Belum tentu, jangan berharap pengalaman yang dulu orang lain Tuhan lakukan kepada orang tersebut itu terjadi kepada kita. Pendekatan ketiga Bapak Ibu sekalian yang bisa dilakukan adalah from reason to faith. Apa yang kita bisa pikirkan, yang kita masuk akal, baru saya percaya. Nah, ini pendekatan yang disebut rasionalisme. Jadi rasionalisme itu percaya bahwa kalau sesuatu itu masuk di akal, baru saya percaya. Ini nggak mungkin kejadian, ya, nggak masuk di akal. Bapak sekalian,
kelemahan daripada rasionalisme itu adalah Allah itu lebih besar daripada rasio manusia. Ada hal-hal yang kita tidak bisa mengerti akan Tuhan. Karena kalau Tuhan bisa sampai kita mengerti sepenuhnya, maka yang terjadi adalah Allah itu lebih kecil daripada rasio kita. Dan kita tahu juga bahwa misalkan di dalam doktrin Allah Tritunggal, kita bisa melihat bahwa bagaimanapun sepandai-pandainya kita berbahas mengenai Tritunggal, ada hal-hal yang kita tidak bisa mengerti. Bagaimana kita bisa mengerti bahwa Allah yang satu esensi memiliki 3 pribadi. Memang ada orang-orang bisa berusaha dengan akalnya bisa mengerti, tapi banyak sekali sebenarnya orang yang tidak bisa mengerti konsep Tritunggal ini dan menganggap ini Tritunggal ini adalah suatu hal yang bersifat kontradiktif. Namun Bapak Ibu sekalian, pemikiran listen to faith ini juga sebenarnya memiliki kelebihan. Bukankah tema kita di dalam semester ini adalah faith seeking understanding? Itu berarti bahwa apa? Bahwa ketika kita beriman, kita tidak boleh beriman buta. Iman kita itu harus ditopang oleh juga akal budi kita. Makanya William Lane Craig, salah seorang apologet yang terbesar saat ini, dia mengatakan reason is a tool to help us better understand and defend our faith. As an Absalom put it, ours is a faith-seeking understanding. Jadi William Craig itu sebenarnya mengakui kembali apa yang dikatakan oleh Anselm, bahwa faith seeking understanding. Kenapa? Karena karena akal ini memang dibutuhkan untuk membantu kita mengerti mengenai Tuhan, mengerti mengenai iman kita, dan juga membantu iman daripada kita. Beberapa mahasiswa sudah belajar apologetika, ya. Ketika kita berbicara apologetika, kita nggak pakai from evidence to faith, from evidence to faith. Kita pakai rasio, bagaimana kita bisa menjelaskan kebenaran firman Tuhan, itu semua melalui reason kita. Nah, kalau kita melihat dalam hal ini, maka sebenarnya ya, kita perlu tahu bahwa ketika kita bertumbuh di dalam iman, kita butuh tambahan pengertian di dalam iman kita. Pohon yang kecil itu akarnya kecil. Pohon itu pohon yang di atas ya, dahan ke atas ya, itu bisa kita ibaratkan sebagai iman. Pohonnya kecil, akarnya kecil nggak masalah. Tapi ketika kita bertumbuh, akarnya nggak bertumbuh, maka yang terjadi adalah apa? Gampang sekali tumbang. Jadi kalau kita sudah beriman kepada Tuhan lama, tapi kita tidak berakal, kita tidak menggunakan akal kita untuk mengerti kebenaran firman Tuhan, maka yang terjadi adalah nanti begitu gampangnya kita ditumbangkan di dalam pemikiran-pemikiran dalam dunia. Makanya Kevin Van Hooser mengatakan teologi is faith seeking understanding. Kalimat itu dulu. Ya. Teologi is faith seeking understanding. Kita harus belajar teologi untuk menopang iman kita. Makin kita bertumbuh di dalam iman kita, kita butuh banyak pengertian-pengertian yang kita miliki supaya kita bisa mendukung pertumbuhan iman kita. Namun, Kevin Van Hooser tidak mengatakan sampai seperti itu. Dikatakan selanjutnya, but understanding is more than theoretical. If we really grasp who and where we as a disciple, we should know to live out our faith. Apa dikatakan Kevin Van Hooser mengatakan bahwa kita bukan hanya mengisi akal kita juga, tapi juga kita harus menjalankan iman kita. Harus kita mengexperiencekan pengalaman-pengalaman kita bersama dengan Tuhan. Jadi kita menggunakan banyak hal, banyak tools yang ada. Dari tadi ya, dari evidence, dari empiricism, dari rasio, kita gunakan semuanya itu untuk menunjang iman kita. Nah, pendekatan yang terakhir yang saya rasa paling terbaik adalah from faith to faith. Nah, ini membawa kita kepada tadi ayat yang kita dibacakan oleh liturgas di dalam Roma 1 ayat ke-17. Dikatakan,
Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman. Seperti ada tertulis, orang benar hidup oleh iman. Ibu sekalian, mari kita belajar dari seorang yang bernama Blaise Pascal. Ya, kita tahunya Blaise Pascal itu kebanyakan adalah sebagai seorang fisikawan. Ya, dia menelurkan hukum Pascal yang bisa kita lihat di dalam slide selanjutnya. Dikatakan, tekanan yang diberikan zat cair dalam ruangan tertutup diteruskan ke segala arah dengan sama besar. Nah, karena hukum Pascal inilah kita bisa melihat di dalam penerapan sehari-hari itu adanya dongkrak hidrolik. Ya, bagaimana dongkrak yang dengan kekuatan yang kita kecil itu bisa ngangkat mobil yang begitu besar. Ini adalah hukum daripada Pascal. Kita melihat Pascal sebagai ilmuwan. Tapi tahu nggak bahwa Pascal itu juga seorang yang beriman. Pascal mengatakan iman itu lebih besar daripada rasio. Ya. Sedangkan banyak orang-orang pada saat itu berpikir bahwa rasio itu lebih besar daripada iman. Tapi sekalian enggak. Kita butuh iman. Dan iman itu lebih besar daripada rasio. Mengapa? Karena Pascal mengatakan, we know truth not only by reason but also by the heart. Kita tidak hanya mengetahui kebenaran dengan rasio, tetapi juga dengan hati. Kita hanya dapat mengetahui Allah, dikatakan oleh Pascal, secara langsung itu adalah dari hati, bukan rasio. Agama itu di dalam pemikiran Pascal tidak bisa selalu didekati secara rasional. Sekali lagi ya, tidak bisa selalu didekati secara rasional. Jadi Pascal mengakui ada hal-hal yang bisa kita menggunakan rasio untuk bisa mengerti akan kebenaran firman Tuhan. Amsal misalkan dalam Cordeus Homo menjelaskan kenapa Tuhan harus mati, inkarnasi, mati menggantikan kita. Dijelaskan secara dengan akal begitu baik. Ya. Tapi ada hal-hal yang sebenarnya memang tidak bisa dimengerti dengan akal, tapi dengan hati. Makanya perkataan Pascal yang terkenal berikutnya adalah the heart has its reason, which reasons know nothing of. Hati memiliki pengertian di mana akal tidak mengetahui hal tersebut. Pascal juga mengatakan, in faith there is enough light for those who want to believe and enough shadow to blind those who don't. Kita butuh iman di dalam hal ini. Iman ini adalah penasehat yang lebih baik daripada akal. Akal itu punya batas, tetapi iman itu tidak. Karena itu kalau kita bisa mengerti hal ini, ketika kita membaca firman Tuhan, kita harus tahu bahwa ada hal-hal yang beyond experience kita, beyond reason kita, dan itu harus diterima dengan iman. Tentu dalam hal ini bukan iman yang buta, karena kita juga menggunakan semua tools yang lain yang sudah Tuhan berikan kepada kita, baik panca indera kita, baik akal kita. Nah, kita bisa melihat satu kutipan yang baik dari Saint Agustinus, Bapak Agustinus, yang mengatakan, seek not to understand that you may believe, but believe that you may understand. Kalau kita memakai pendekatan dulu, seeking for understanding, ya, itu ada hal yang tidak baik di dalamnya. Tapi mulailah dengan believe dulu, that you may understand. Itu sebabnya kita bukan pendekatannya yang lebih baik bukan reason to faith, tapi from faith to faith. Dari beriman dulu, lalu kita mencari pengertian. Dari beriman dulu, faith dulu, seeking, understanding, baru kemudian kita nanti bisa beriman lebih baik lagi. Ada banyak hal-hal, saya tahu mahasiswa kita ya, ketika belajar doktrin tuh, aduh bingung, susah ya. Ya nggak apa-apa, imanin dulu. Ya nanti sambil di dalam perjalanan berdoa meminta kepada Tuhan supaya bisa lebih mengerti lagi. Sekali lagi kita bisa melihat
Bapak Agustinus juga mengatakan begini, understanding is the reward of faith. Pengertian itu adalah upah daripada iman. Therefore, seek not to understand that you may believe, but believe that you may understand. Pengertian itu sekali lagi adalah reward, upah daripada iman. Jadi kita harus beriman dulu, baru kemudian kita mencari pengertian, lalu kita bisa mengerti. Nah, apa yang kita bisa simpulkan di dalam khotbah kita pada pagi hari ini? Mulailah dengan iman. Setelah itu, seeking understanding. Belajarlah teologi. Belajarlah firman Tuhan dengan lebih banyak lagi. Jangan sampai ketika kita sudah pengetahuan kita yang setelah 5 tahun jadi anak Tuhan, 10 tahun jadi anak Tuhan, 20 tahun anak Tuhan itu tidak akan mengalami perkembangan yang signifikan. Itu seperti anak ya kecil yang cebol gitu ya, gak tumbuh kecil terus. Tapi bertumbuhlah melalui pengertian dari pembelajaran firman Tuhan. Supaya aja mengeluh ke arah ketiga, itu kita punya iman itu bisa bertumbuh. Dan ketika iman kita bertumbuh, sebuah pohon ketika bertumbuh, semakin banyak angin yang menerpanya. Ketika iman kita bertumbuh, kita akan mulai, ya Tuhan pakai kita untuk melakukan pelayan-pelayan. Mungkin kita akan menghadapi banyak lagi filsafat, agama-agama atau orang-orang yang mengganggu iman kita. Karena itu kita balik lagi ke nomor 1, beriman lagi, lalu mencari pengertian lagi. Dan siklus ini adalah siklus yang harus kita ulang terus. Karena iman kita adalah from faith to faith. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur Tuhan karena Engkau memberikan iman kepada kami Tuhan di dalam keberdosaan kami sehingga kami boleh percaya kepadamu Tuhan. Tuhan, biarlah melalui perenungan kebenaran firman Tuhan pada hari ini Tuhan, kami boleh belajar Tuhan menggali kembali, menggunakan akal kami, pengalaman kami bersama dengan Tuhan untuk membantu pertumbuhan iman kami Tuhan. Tuhan, tolong kami Tuhan agar di dalam kehidupan kami boleh bertumbuh terus di dalam iman dan terus berakar di dalam iman. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Terima kasih kepada Pendeta Ali yang telah menyampaikan firman Tuhan pada pagi hari ini. Biarlah firman Tuhan yang telah kita dengarkan bersama-sama, kita mau melakukannya di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Mari bersama-sama saya undang kita semua untuk bangkit berdiri. Sebagai umat yang telah percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, kita mau mengikrarkan pengakuan iman rasuli yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa dan kebangkitan tubuh dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Sebagai rasa syukur kita terhadap setiap berkat yang telah kita terima hari ini, dan yang baru kita terima melalui berkat firman Tuhan, berkat kebenaran yang indah itu, mari kita mau nyanyikan lagu Kaulah Kuatku. Engkau bersamaku.
kita mau menundukkan hati kita, menyerahkan persembahan kita dan bersyafaat. Ya Tuhan, kami datang di hadapan-Mu dengan hati yang penuh syukur atas segala berkat yang telah Engkau limpahkan di dalam kehidupan kami. Dengan rendah hati ya Tuhan, kami kembali mempersembahkan sebagian dari apa yang telah Engkau berikan kepada kami. Kiranya persembahan ini ya Tuhan, Engkau kuduskan dan gunakan untuk pekerjaan-Mu di dunia ini. Berkatilah setiap tangan-tangan yang telah memberi dan juga mereka yang akan menerima. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Ya Tuhan, kami juga mau berdoa untuk seluruh jemaat pelayan-Mu di Gereja Kristus Tuhan di Indonesia. Kiranya Engkau terus pelihara kesatuan mereka di dalam Yesus Kristus, sehingga setiap jemaat dapat menjadi satu tubuh yang kuat dalam kasih dan kebenaran-Mu. Biarlah seluruh GKT di Indonesia ya Tuhan dapat terus menjadi garam dan terang bagi dunia ini, memberikan dampak yang nyata bagi masyarakat di sekitar mereka. Berikanlah hikmat, kekuatan, dan perlindungan bagi setiap pemimpin dan jemaat di seluruh GKT di Indonesia, agar mereka mau setia dalam pelayanan dan dapat menjadi saksi-Mu dimanapun mereka berada. Tuhan yang Maha Kuasa, kami juga mau berdoa untuk proses pembangunan sekolah Kristen Aletheia di Bima. Kami memohon agar Engkau mau memberkati setiap aspek dari pembangunan ini, dari sumber daya hingga tenaga kerja yang terlibat. Kami mau berdoa agar pembangunan ini dapat selesai dengan lancar dan tepat waktu, serta mau menjadi sarana berkat bagi masyarakat di sekitarnya. Kiranya sekolah ini ya Tuhan nantinya dapat menjadi tempat di mana banyak orang, terutama anak-anak dan generasi muda, dapat mengenal Engkau dan dibentuk dalam kasih dan pengajaran-Mu. Kami menyerahkan doa kami ke dalam tangan-Mu yang penuh kasih. Di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat dipersilakan untuk bangkit berdiri. Mari kita kembalikan segala kemuliaan hanya bagi Allah. Doksologi dan berkat Tuhan akan disampaikan oleh Pendeta Ali Salim. Doksologi. Terimalah berkat daripada Tuhan. Kiranya Allah sumber iman dan pengertian memenuhi kamu semua dengan sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kuasa Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam iman, pengertian dan pengharapan dari sekarang sampai Kristus datang kembali. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali, silakan mengambil saat teduh, ibadah telah selesai, Tuhan Yesus memberkati.